Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sandi Vicky Arianto sebagai dosen pengampu mata kuliah diskrit, mata kuliah matematika diskrit semester 3 tahun akademik 2020 sampai 2021, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Madura. Pada pertemuan hari ini, saya menyampaikan kontrak kuliah sebagai berikut. Sabar, saya masih menyeting. Oke, saya lanjutkan. Untuk kontrak kuliahnya kita, saya bacakan biar lebih lengkap. Yang pertama, manfaat mata kuliah matematika diskrit diharapkan mampu membaca, memahami, dan membangun argumen matematika diskrit sebagai landasan dalam mempelajari ilmu komputer seperti struktur data, algoritma, teori basis data, dan sistem operasi, serta sebagai dasar dalam mata kuliah riset operasi seperti metode pemecahan masalah atau yang disingkat teknik optimasi. Yang berikutnya, mata kuliah diskrit merupakan salah satu kuliah dasar di program studi teknik informatika. Mata kuliah ini terkait dengan mata kuliah lainnya seperti algoritma dan struktur data serta analisis algoritma. Materi kuliah matematika diskrit mencakup dua topik besar. Yang pertama, logika proposisi. Yang kedua, teori himpunan. Yang ketiga, teori himpunan fusi. Yang keempat, logika fusi. Yang kelima, relasi klasik. Yang keenam, fungsi. Yang ketujuh, teori graf. Mahasiswa akan dibekali konsep-konsep matematika diskrit yang berkaitan dengan bidang keilmuan informatika, serta kemampuan berpikir logis, analitis, dan sistematis. Capaian pembelajarannya, mahasiswa mampu memformulasikan dan menyelesaikan permasalahan diskrit dalam kehidupan sehari-hari dengan teori-teori yang ada dalam bahasa matematika diskrit seperti himpunan, relasi, fungsi, graf, dan tree. Kompetensi dasar atau kemampuan akhir yang direncanakan. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan menyelesaikan konsep logika proposisi. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menyelesaikan konsep teori himpunan. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menyelesaikan konsep teori himpunan fusi. Yang berikutnya, mahasiswa mampu memahami dan menyelesaikan konsep logika fusi. Yang berikutnya, mahasiswa mampu memahami dan menyelesaikan konsep relasi klasik. Mahasiswa mampu memahami dan menyelesaikan konsep fungsi, dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu memahami dan menyelesaikan konsep teori graf. Untuk referensi atau buku yang saya pegang, ada dua di situ. Yang pertama, bahan ajar terseleksi matematika diskrit dari Institusi Teknik Padang. Yang kedua, matematika diskrit edisi 2
dari Geraha Ilmu. Strategi pembelajarannya. Dalam setiap pertemuan diawali salam. Yang berikutnya, pada pertemuan pertama dijelaskan kontrak kuliah, RPS dan RPM, PP, dan cara-cara penilaiannya. Yang berikutnya, pada setiap awal perkuliahan dijelaskan kompetensi yang diharapkan akan dicapai mahasiswa. Yang berikutnya, untuk metode perkuliahan menggunakan via YouTube di sini berbagai macam metode yang saya gunakan via YouTube, yang kedua via WA group, yang ketiga email. Topik pembahasannya hampir sama kayak di atas tadi yang saya jelaskan, saya bacakan. Pengantar matematika diskrit. Yang kedua, logika proposisi. Yang ketiga, teori himpunan. Yang keempat, teori himpunan fusi. Yang kelima, logika fusi. Yang keenam, relasi klasik. Yang tujuh, fungsi. Yang terakhir adalah teori graf. Untuk tugas yang diberikan setiap bab atau pokok harus dikumpulkan sebelum kuliah. Bisa ditulis tangan pada kertas folio bergaris dan berpennya warna biru, atau bisa membuat video, atau bisa membuat tugas lainnya tergantung dari setiap bab. Jadi setiap pertemuan nanti akan ada tugas dari saya. Evaluasi materi setelah menyelesaikan pokok bahasan, UTS dan UAS diadakan sesuai jadwal ujian yang ditetapkan. Untuk penilaian atau kriteria penilaian, saya menggunakan dari universitas, yang artinya untuk UTS, bobot nilai UTS 30%. Untuk UAS, bobotnya 40%. Untuk tugas, bobotnya 30%. Jadwal kuliah. Yang pertama, pertemuan pertama, saya akan menjelaskan kontrak kuliah dulu. Terus yang kedua, pengantar matematika diskrit. Hari berikutnya atau pertemuan kedua, logika proposisi. Pertemuan berikutnya, logika proposisi lagi. Yang keempat, teori himpunan. Pertemuan kelima, teori himpunan. Yang keenam, atau pertemuan keenam, teori himpunan fusi. Pertemuan ketujuh, teori himpunan fusi. Baru UTS. Pertemuan ke-9, logika fusi. Pertemuan ke-10, relasi klasik. Pertemuan ke-11, relasi klasik juga. Pertemuan ke-12, fungsi. Pertemuan ke-13, teori graf. 14, teori graf. 15, teori graf. Dan yang terakhir, UAS. Dari penjabaran kontrak kuliah, kalau ada pertanyaan, silakan chat di komentar atau tulis di komentar. Saya lanjut. Sekarang untuk penilaiannya. Standar rencana penilaian. Standar konvensi nilai. Di situ A 85 sampai 100. Untuk mendapatkan nilai AB 77 sampai 84.
untuk mendapatkan B 70 sampai 76, BC 63 sampai 69, C 56 sampai 62, D 41 sampai 55. Nilai E kurang dari 40. Oke, saya lanjut. Untuk absen, saya sudah menyediakan absen. Saya akan menjelaskan absennya. Untuk itu saya setting dulu, sabar untuk absen. Oke, cara mengisi absensi. Setiap kali pertemuan atau setiap kali setelah jam akhir mata kuliah kita, absen saya akan bagikan. Cara untuk mengisi absen adalah yang pertama, kalian harus mengisi nomor absen dulu. Ini hanya sebagai contoh nomor absen 2. Tinggal diklik, langsung masuk di situ. Setelah nomor absen kalian pilih, baru nama kalian. Contoh di sini, Tesla. Ini hanya sebagai contoh. Setelah nama kalian ketikkan, maka yang diisikan berikutnya adalah NPM-nya kalian, nomor NPM-nya kalian. Ini hanya sebagai contoh, saya ketikkan sembarang dulu. Nah, setelah NPM-nya kalian isi, baru di bawahnya. Saya bacakan dulu. Silakan isi absen di bawah ini sesuai kehadiran pada hari ini. Ada hadir, sakit, izin, apa, yang merasa terlambat, diklik terlambat. Kalau ada pertanyaan mengenai isi absen, silakan chat di komentar. Oke, saya stopkan absen dulu. Oke. Tapi ingat, untuk absen saya akan bagikan di akhir jam mata kuliah pada hari ini. Oke, masih ada waktu untuk menjelaskan. Kita langsung masuk ke teori pengenalan matematika diskrit. Matematika diskrit itu apa? Nah, saya akan jelaskan. Sabar sebentar, saya akan sharing dulu. Oke, buku yang saya pegang adalah ini, dari Geraha Ilmu, karangannya dari Samuel Wibisono. Matematika diskrit ini untuk kata-katanya bisa dibaca sendiri nanti, tidak usah dihiraukan untuk komentar. Nah, ini daftar isi.
Ini yang kita pelajari pada saat matematika diskrit dalam satu semester ini. Logika proposisi, di situ ada pertanyaan, terus pertanyaan gabungan, konjungsi, disjungsi, narasi, dan sebagainya. Terus ada tautologi dan kontradiksi, terus ada kesetaraan logis, yang seterusnya di situ ada aljabar proposi, terus ada implikasi dan diimplikasi, terus yang berikutnya ada argumen di situ, terus ada kuantor pernyataan di situ, terus bab 2 ada teori himpunan di situ. Silakan dibaca sendiri. Di situ ada bab 3 teori himpunan fusi, ada logika fusi, ada relasi klasik, ada fungsi, ada barbut, teori graf. Oke, sampai di sini. Sampai di bab 8 teori graf. Oke, saya awali. Masih ada waktu. Sabar. Laptopnya lemot. Oke. Logika fusi. Di situ ada pernyataan. Logika proposisi sering juga disebut logika matematika atau logika deduktif. Logika proposisi berisi pernyataan-pernyataan, dapat tunggal maupun gabungan. Pernyataan adalah kalimat deklarasi yang dinyatakan dengan huruf-huruf kecil. Misalnya P, Q, R, S. Pernyataan mempunyai sifat dasar, yaitu dapat bernilai benar atau bernilai salah, tetapi tidak mungkin memiliki sifat kedua-duanya. Kebenaran atau kesalahan sebuah pernyataan dinamakan nilai kebenaran dari pernyataan tersebut. Contoh, bilangan biner digunakan dalam sistem digital adalah pernyataan yang benar. Sistem analog lebih akurat daripada sistem digital adalah pernyataan yang salah. Ada 5 contoh di situ, tinggal dibaca sama kalian. Untuk kalimat-kalimat yang tidak termasuk pernyataan, di sini ada kalimat perintah, kalimat pernyataan, kalimat pertanyaan, kalimat keheranan, kalimat harapan, kalimat walaupun. Ini adalah kalimat-kalimat yang tidak termasuk pernyataan. Yang berikutnya, pernyataan gabungan. Beberapa pernyataan dapat digabung dengan kata penghubung dan atau tidak atau bukan serta variatifnya. Yang selanjutnya disebut pernyataan gabungan atau pernyataan menjemuk atau komponen statement. Macam-macam pernyataan gabungan. Yang pertama, konjungsi. Konjungsi adalah pernyataan gabungan dari dua pernyataan dengan kata penghubung dan notasi-notasi konjungsi. Notasinya ada beberapa notasi untuk konjungsi. Yang pertama seperti ini, yang kedua ada seperti ini, yang ketiga ada titik di situ, yang keempat langsung gabung di situ. Bagaimana menentukan benar atau salah sebuah konjungsi? Konjungsi dianalogikan dengan sebuah rangkaian listrik. Bila lampu B dan lampu A
hidup, maka arus listrik dapat mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif sebuah baterai. Akibatnya kedua lampu A dan B menyala atau hidup. Bila lampu B mati dan lampu A hidup atau sebaliknya, maka arus listrik tidak dapat mengalir menuju kutub negatif baterai. Akibatnya kedua lampu A dan B tidak menyala atau mati. Demikian juga bila lampu A dan B demikian juga bila lampu A dan B mati. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konjungsi benar bila keduanya hidup. Selain itu salah. Jadi yang bernilai benar harus plus, yang bernilai salah itu harus negatif. Tabel kebenaran konjungsi. PQ di situ ada plus min plus menjadi plus min menjadi min plus menjadi min menjadi min, atau untuk konjungsinya plus silakan dibaca sendiri di sini, di mana plus berarti benar dan min itu berarti salah. Contohnya bisa dibaca sendiri nanti. Yang terpenting kalian harus menghafalkan tabel kebenaran konjungsi ini. Yang berikutnya, disjungsi. Disjungsi adalah pernyataan gabungan dari dua pernyataan dengan kata penghubung atau. Notasi disjungsi itu berbentuk seperti ini dan berbentuk seperti ini. Untuk contohnya silakan dibaca sendiri. Ada di situ contohnya. Yang terpenting di situ tabel kebenaran disjungsinya. Untuk tabel kebenaran disjungsinya, plus menjadi plus min menjadi plus, min plus menjadi plus, min menjadi min. Intinya untuk yang disjungsi, min itu menjadi min. Salah satu pernyataan min tetap menjadi plus. Itu intinya untuk yang disjungsi. Catatan bisa dibaca sendiri, contohnya pun juga bisa dibaca sendiri. Oke, untuk negasi. Negasi adalah sebuah pernyataan yang meniadakan pernyataan yang ada. Dapat dibentuk dengan menulis adalah salah bahwa atau dengan menyiapkan kata tidak dalam sebuah pernyataan. Artinya negasi ini plus menjadi min menjadi plus. Coba lihat tabel kebenarannya, benar kan? Plus menjadi min menjadi plus. Oke, waktunya sudah mepet. Cukup pertemuan kali ini saya akhiri. Sekali lagi untuk absen saya akan berikan linknya pada akhir jam kuliah hari ini. Untuk tugasnya untuk sementara masih belum ada. Oke, cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.